Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan, nama saya Nathanael Randy Damara. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Sejarah Peradaban Timur Tengah yang diampu oleh Bapak Denny Wiratmoko MPD. Di sini saya akan refleksi tentang kondisi Timur Tengah saat Perang Salib pecah. Perang Salib yang pecah pada akhir abad yang ke-11 bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari dinamika panjang yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pada saat itu, wilayah Timur Tengah berada dalam kondisi yang kompleks baik dari segi politik, sosial maupun keagamaan. Refleksi ini mencoba melihat kondisi tersebut secara kritis, tidak hanya dari sudut pandang konflik, tetapi juga dari realitas internal masyarakat Timur Tengah itu sendiri. Secara politik, dunia Islam pada masa itu sedang mengalami fragmentasi kekuasaan. Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad masih diakui secara simbolis. Namun, kekuasaan nyata terpecah ke berbagai dinasti seperti Seljuk, Fatimiyah, dan penguasa lokal lainnya. Perpecahan ini menyebabkan lemahnya koordinasi dalam menghadapi ancaman eksternal. Ketika pasukan Perang Salib datang, dunia Islam tidak dalam kondisi yang sepenuhnya solid. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi konflik internal antar sesama Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal memiliki peran besar dalam membuka peluang bagi intervensi luar. Dari sisi sosial dan ekonomi, Timur Tengah sebenarnya masih merupakan kawasan yang maju. Kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, dan Kairo menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Aktivitas intelektual berkembang pesat, terutama dalam bidang kedokteran, matematika, dan filsafat. Namun, di balik kemajuan tersebut terdapat kesenjangan sosial dan ketidakstabilan di beberapa wilayah akibat konflik politik. Kondisi ini mencerminkan adanya dualitas kemajuan peradaban di satu sisi, tetapi rapuh secara struktural di sisi lain. Lalu dalam aspek keagamaan, Timur Tengah merupakan wilayah yang sangat plural. Selain mayoritas Muslim, terdapat pula komunitas Kristen, Timur, dan Yahudi yang telah lama hidup berdampingan. Namun, menjelang Perang Salib, ketegangan antar kelompok mulai meningkat, baik karena faktor politik maupun interpretasi keagamaan yang semakin eksklusif. Kedatangan pasukan salib yang membawa semangat religius justru memperkeruh situasi dan jika dilihat secara relatif, pecahnya Perang Salib tidak hanya bisa dipahami sebagai agresi dari Barat, tetapi juga sebagai konsekuensi dari kondisi internal Timur Tengah yang kurang stabil. Hal ini memberikan pelajaran penting bahwa kekuatan suatu peradaban tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dari ekonomi,
tetapi juga oleh persatuan politik dan ketahanan sosial. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa memahami kondisi Timur Tengah saat perang salib pecah membantu kita untuk berpikir lebih kritis terhadap sejarah. Peristiwa besar tidak pernah berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Refleksi ini juga relevan dengan kondisi masa kini, di mana konflik sering kali tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga lemahnya internal suatu masyarakat. Jadi teman-teman, kesimpulannya mengenai kondisi Timur Tengah saat perang salib pecah adalah gambaran dari sebuah peradaban yang maju namun terfragmentasi. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa persatuan, stabilitas, dan kemampuan mengelola perbedaan merupakan kunci penting dalam menjaga keberlangsungan suatu peradaban. Terima kasih teman-teman semuanya.